Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran ekonomi, akuntansi. Pembahasan kita hari ini mengenai masih tentang KD33 mengenai penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa, tapi hari ini adalah mengenai jurnal umum pembahasannya. Semoga anak-anak Ibu tetap semangat dalam menjalankan aktivitas, tetap sehat walafiat, jangan lupa menjalankan kewajibannya, terutama kewajiban atas administrasi uang sekolahmu. Pembahasan kita hari ini mengenai jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah media untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Jadi ketika terjadi transaksi, maka di proses akuntansi hal yang pertama kali dikerjakan adalah jurnal umum. Di mana di jurnal umum ini merupakan media yang memuat tanggal, nama akun, nilai transaksi, sisi pencatatan transaksi, dan keterangan singkat mengenai transaksi tersebut. Kemudian fungsi jurnal umum itu ada 5, yaitu pertama fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan yaitu di mana transaksi terjadi di perusahaan harus dicatat ke dalam jurnal umum tersebut. Kemudian ada fungsi historis, yaitu catatan jurnal umum ini merupakan catatan secara kronologis yang dibukukan sesuai dengan urutan waktu. Dan fungsi yang berikutnya adalah fungsi analisis, di mana setiap transaksi itu harus dianalisa kemana kita harus memposisikan transaksi tersebut, akun mana yang berpengaruh, dan akun tersebut diletakkan di posisi mana, di debit atau di kredit. Itu fungsi analisisnya. Kemudian fungsi instruktif berarti dari jurnal umum itu menginstruksikan kepada bagian akuntansi untuk mencatat transaksi tersebut. Dan kemudian fungsi informatif yaitu jurnal umum itu memberikan informasi kepada pembaca informasi mengenai transaksi yang disajikan, yaitu di situ ada tanggal, nama akun, keterangan singkat transaksi, dan nilai uang pada satu transaksi tersebut. Kemudian bentuk jurnal umumnya seperti ini, yaitu ada kolom tanggal, yaitu tanggal transaksi terjadi, kode bukti, contohnya misalnya bukti transaksi itu kodenya adalah 001, berarti kita letakkan di sini angka 001. Akun atau keterangan itu yaitu di mana kita harus membuat akun apa yang berpengaruh di situ atas transaksi yang terjadi. Contoh misalnya dibeli perlengkapan secara tunai, berarti akun yang akan muncullah kas di sini karena kas dikeluarkan, maka kas kita letakkan di akun ini, dan kemudian karena dibelinya perlengkapan maka akan muncul akun perlengkapan. Dan ref ini akan kita buat yaitu isinya adalah kode akun, misalnya akun kas tadi kodenya 101. Pengisian ref ini pada saat akun kas ini diposting atau dipindahkan ke buku besar. Kemudian debit dan kredit ini adalah nominal angka yang kita letakkan di sini. Tergantung posisi di mana harus kita letakkan. Contohnya tadi kita mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan, berarti posisinya adalah kas itu pasti berkurang. Kaidahnya kalau kas berkurang kita harus meletakkannya di kredit, maka kita letakkan angka di kredit di sini. Misalnya dibeli perlengkapan itu 500.000, berarti 500.000 kita letakkan di kolom kredit. Kemudian inilah kaidahnya yang harus kalian kuasai mengenai posisi akun rekening atau rekening ketika terjadi transaksi. Untuk aktiva yang ini adalah aktiva sebagian kecil, yaitu yang umum terjadi, yaitu adalah kas, piutang, peralatan, dan perlengkapan. Itu apabila terjadi penambahan kita letakkan di debit, terjadi pengurangan kita letakkan di kredit. Untuk pasiva itu terdiri dari utang dan modal. Jika terjadi penambahan kita letakkan di kredit, jika terjadi pengurangan kita letakkan di debit. Pendapatan juga sama seperti pasiva, itu jika terjadi penambahan kita letakkan di kredit, terjadi pengurangan kita letakkan di debit. Untuk beban itu kita letakkan posisinya seperti kas atau harta atau aktiva, yaitu pada saat terjadi penambahan beban kita harus meletakkannya di debit rekening itu, akun itu atau rekening kita posisikan akun tersebut di debit, dan kredit itu untuk posisi jika saat beban itu berkurang. Prive itu adalah pengambilan pribadi oleh si pemilik. Jadi pada saat terjadinya prive, ada pemilik yang mengambil uang secara pribadi terhadap perusahaan, maka muncullah penambahan untuk prive. Maka jika terjadi penambahan posisikan di debit, jika terjadi pengurangan kita posisikan di kredit. Kemudian ini contoh soalnya untuk lebih memahami mengenai pembahasan yang sebelumnya, yaitu di sini tanggal 1 Januari
Putri mendirikan usaha salon Putri. Sebagai transaksi awal, Putri menyetorkan 10 juta sebagai modal awal usaha. Di sini kita analisa bahwasanya terjadi penambahan kas sebesar 10 juta dan modal terjadi penambahan juga sebesar 10 juta. Berarti kita meletakkan kas itu di debit dan modal kita letakkan di kredit. Ini pencatatannya. Untuk tanggal 1 Januari, kas kita letakkan nilainya adalah 10 juta, kita letakkan di debit karena terjadi penambahan pada kas. Modal juga karena terjadi penambahan, tapi dengan kaidah yang harus kita ikuti, berarti kas itu kita letakkan di kredit sebesar 10 juta. Keterangannya adalah investasi awal. Kemudian lanjut kita ke tanggal berikutnya 3 Januari, dibeli peralatan salon 8 juta, dibayar tunai 3 juta, sisanya dibayar secara kredit. Artinya peralatan jadi bertambah, tadinya tidak ada, jadinya ada pada saat kita beli. Akibat kita membeli peralatan, maka terjadilah penambahan kepada peralatan. Maka peralatan karena bertambah, kita harus letakkan posisinya adalah di debit, nilainya 8 juta. Kemudian karena dibayar secara tunai, berarti kas berkurang. Berarti kita harus letakkan kas itu di posisi, ya benar, posisi kredit sebesar 3 juta. Kemudian karena adanya pembayaran cicilan atau sisanya adalah utang, yaitu sisanya sebesar 5 juta lagi belum dibayar, artinya itu adalah utang, terjadi penambahan utang. Jadi kita harus meletakkan utang juga posisinya adalah di kredit, karena utang tadi bertambah harus diletakkan di kredit. Seperti ini pencatatannya. Peralatan posisi nilai 8 juta, posisi di debit, kas 3 juta nilainya posisi di kredit, utang nilainya 5 juta posisi di kredit. Kemudian transaksi berikutnya 5 Januari dibeli perlengkapan salon 2 juta per kas. Kita analisa dulu, karena dibelinya per kas atau tunai, maka diambil dari uang kas sebesar 2 juta. Berarti kas berkurang sebesar 2 juta. Kas berkurang harus kita letakkan di kredit. Nah, berarti debitnya adalah kita letakkan akunnya adalah perlengkapan, ya. Karena perlengkapan jadi bertambah, maka perlengkapan bertambah harus kita posisikan di debit. Begini model bentuk pencatatannya, yaitu tanggal 5 Januari perlengkapan bertambah letak di debit, kas berkurang letaknya di kredit. Contoh berikutnya 8 Januari diterima tunai pendapatan salon 500.000, artinya uang kas bertambah sebesar 500.000 akibat dari ada pendapatan yang dilakukan oleh si salon Putri. Jadi analisa pencatatan transaksinya, kas bertambah berarti kita letakkan di di debit. Kemudian pendapatan juga terjadi penambahan. Jadi seperti kaidah yang tadi, pendapatan bertambah harus kita letakkan di kredit. Inilah pencatatan yang seperti ini. 8 Januari, kas kita letakkan di debit 500.000, pendapatan kita letakkan di kredit 500.000. Keterangannya adalah penerimaan pendapatan. 12 Januari diselesaikan riasan wajah grup tari Rahayu untuk pementasan. Kemudian difakturkan kepada mereka 800.000 sebagai servis layanan dan akan ditagih nantinya. Artinya si grup tari ini sudah kita kerjakan riasannya, tapi belum dibayar kepada kita. Berarti di sini muncul pendapatan, benar, pendapatan jadi bertambah, posisi tetap di kredit, tapi debitnya adalah piutang. Kenapa piutang? Karena kalimat di sini adalah difakturkan, berarti kita belum menerima uang kas. Tapi walaupun belum menerima uang kas, tapi ini merupakan harta juga, yaitu piutang. Yang posisinya kalau bertambah harus di debit. Seperti ini pencatatannya. Piutang tanggal 12 Januari, piutang di debit 800.000, kreditnya adalah pendapatan karena bertambah juga posisi 800.000. Berikut Ibu memberikan tugas, silakan kamu kerjakan. Ini adalah lanjutan dari transaksi dari yang pertama. Tadi dicontohkan sampai tanggal 12, maka kalian harus coba buat jurnalnya dari tanggal 16 sampai tanggal 30 Januari. Semoga bisa dipahami. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.